warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 11 MIPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai identitas trigonometri. Materi ini diambil dari buku paket Matematika Peminatan di halaman 4 sampai halaman 8. Untuk yang mau mempelajari di buku paket, silahkan dibuka halaman 4 sampai 8, dan untuk penjelasannya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, di sini identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu adalah salah satu materi yang sudah dipelajari di kelas 10 semester 2, yaitu pada pelajaran matematika wajib di bab trigonometri ya, dan di sini hanya akan mengulang kembali untuk materinya. Identitas trigonometri itu bisa dibuktikan yaitu dengan bentuk ruas kiri identitas tersebut diubah menjadi bentuknya sama seperti di ruas kanan, ataupun yang kedua adalah bentuk ruas kanan identitas tersebut bisa diubah menjadi seperti bentuk pada ruas kiri. Di sini juga terdapat beberapa identitas yang mendukung, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Untuk yang tangen, kotangen, sekan, dan kosekan itu sebaiknya diganti menjadi bentuk sinus dan kosinus, tapi itu nanti menyesuaikan di dalam soal. Di sini ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk mengerjakan identitas, yaitu yang pertama adalah bentuknya sinus. Sinus alfa itu bisa dituliskan sebagai 1 dibagi kosekan alfa. Kalau di buku kosekan itu bisa ditulis seperti ini ya. Ini secara lengkapnya, atau boleh disingkat seperti ini. Yang kedua adalah kita mengenal kosinus. Kosinus itu adalah 1 dibagi dengan sekan alfa. Di sini sekan itu juga bisa ditulis sebagai sekan. Nanti tergantung buku menuliskannya bagaimana. Yang ketiga adalah bentuk tangen. Tangen itu adalah 1 dibagi kotangen alfa. Kalau kotangen juga bisa dituliskan kotan alfa, tapi tetap dibacanya kosekan, sekan, dan kotangen seperti itu ya. Dari sinus, kosinus, tangen itu bisa kita tuliskan juga. Untuk sinus alfa itu sama dengan 1 dibagi kosekan alfa, tapi kalau kosekan alfa itu adalah 1 dibagi dengan sinus alfa, atau ini adalah kebalikannya ya. Kemudian kosinus alfa sama dengan 1 dibagi sekan alfa, maka sekan alfa itu juga 1 dibagi kosinus alfa. Bagaimana dengan tangen alfa sama dengan 1 dibagi kotangen alfa? Jika kita tuliskan juga sama, yaitu kotangen alfa sama dengan 1 dibagi tangen alfa. Di sini kotangen dan tangen itu juga bisa diubah menjadi bentuknya masing-masing. Untuk tangen itu adalah sinus alfa dibagi kosinus alfa. Tapi kalau kotangen alfa itu adalah kebalikannya, yaitu kosinus alfa dibagi dengan sinus alfa. Untuk rumus-rumus ini bisa dituliskan untuk membantu nanti dalam membuktikan identitas trigonometri. Untuk rumus selanjutnya adalah sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kemudian di sini jika si kosinus kuadrat alfa itu kita pindahkan ke ruas kanan, maka hasilnya adalah sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa. Kenapa ini dikurangi? Karena di ruas kiri tadi kosinus itu positif, berarti kalau kita pindah ke ruas kanan, kosinus itu menjadi negatif. Yang kedua adalah kosinus kuadrat alfa itu adalah 1 dikurangi sinus kuadrat alfa. Untuk penjelasannya sama seperti atasnya ya. Ada 2 rumus tambahan yang lain, yaitu yang pertama adalah 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu adalah sekan kuadrat alfa, dan 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Untuk rumus-rumusnya ini silahkan ditulis di catatan agar memudahkan dalam membuktikan suatu identitas trigonometri. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Selanjutnya kita akan
mengerjakan contoh soal. Di sini buktikan bahwa sinus A dikali dengan kotangan A sama dengan kosinus A. Di sini kita diminta untuk membuktikan. Oke. Di sini untuk membuktikannya, yang pertama adalah kita menentukan yang mau kita uraikan itu ruas kiri atau ruas kanan. Sebelum itu, ruas kiri itu yang mana, ruas kanan itu yang mana? Kita lihat dari soalnya. Sinus A dikali kotangan A, karena ini ada di sisi kiri, maka kita sebut sebagai ruas kiri. Untuk yang kosinus A, karena ini ada di kanan, tanda sama dengan, maka di sini adalah ruas kanan. Untuk membuktikan, kita bisa merubah ruas kiri menjadi bentuk seperti ruas kanan, atau merubah bentuk ruas kanan sama seperti menjadi bentuk ruas kiri. Oke. Karena di sini itu ruas kiri dan ruas kanan itu komponennya banyak yang ruas kiri. Di ruas kiri kan ada sinus A dan kotangan A, sedangkan di ruas kanan hanya ada kosinus A. Untuk itu kita boleh merubah yang ruas kiri. Oke, maka dari kita pilih yang ruas kiri. Di sini ruas kirinya adalah sinus A dikali dengan kotangan A. Oke ya. Untuk sinus A dikali dengan kotangan A, ketika kita menguraikan, maka harus ada yang kita ubah. Kita ubah ke dalam bentuk yang nantinya bisa kita sederhanakan atau kita coret agar menjadi seperti ruas kanan. Oke ya, di sini sinus A dan kotangan A. Kita ubah menjadi kosinus A. Oke, sinus A dikali kotangan A tadi untuk langkah yang ketiga ketika kita membuktikan itu adalah kita merubah yang selain sinus dan kosinus menjadi bentuk sinus dan kosinus gitu ya. Sinus A kita tetap tuliskan sinus A, sedangkan kotangan A ini ya, kotangan A kalau kita ingat-ingat tadi di dalam rumus, kotangan A itu adalah kosinus A dibagi dengan sinus A, maka kita ubah kotangan A menjadi kosinus A dibagi dengan sinus A. Oke ya. Sampai sini sudah bisa kita sederhanakan, yaitu sinus A dan sinus A. Karena di sini yang satunya sebagai pembilang, yang satunya sebagai penyebut, dan ini adalah perkalian, maka bisa kita sederhanakan. Ya, untuk penghitungnya ini sama seperti ketika kita menghitung angka biasa, seperti itu ya. Berarti ini hasilnya adalah kosinus A. Karena ruas kiri ketika diuraikan itu sama seperti ruas kanan, maka sampai sini sudah terbukti seperti itu. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kita ke contoh soal yang kedua. Oke, di sini buktikan bahwa kotangan kuadrat A dibagi kosekan A sama dengan kosekan A dikurangi sinus A. Ya, kita bisa menguraikan yang ruas kiri atau yang ruas kanan. Karena kita tadi sudah menguraikan yang ruas kiri, maka kita ubah jadi ruas kanan, kita uraikan menjadi ruas kiri. Ya, berarti kita di sini pilih yang ruas kanan. Oke, ini bebas. Kalian boleh memilih ruas kiri atau ruas kanan, itu tergantung dari kira-kira mudah yang mana ketika diuraikan. Jadi setiap orang bisa mengerjakan berbeda, itu tidak apa-apa. Ya, ketika kita memilih ruas kanan, berarti kita pilih yang kosekan dan sinus ya. Berarti di sini kosekan A dikurangi dengan sinus A. Oke. Di sini kita merubah, yang harus dirubah itu yang mana? Caranya adalah seperti ini. Ketika kita melihat yang mau kita ubah, kita lihat dulu. Di sini ruas kanan mau kita ubah menjadi seperti ruas kiri. Sedangkan ruas kiri itu komponennya adalah kotangan dan kosekan. Maka di sini yang belum kosekan atau kotangan, yaitu yang bentuknya lain seperti sinus, ini yang kita ubah seperti itu ya. Oke, berarti di sini kosekan tetap biasa. Kosekan A yang kita rubah adalah sinus. Oke. Sinus itu kalau diubah adalah
Sinus tadi rumusnya bisa dilihat lagi. Sinus alfa itu adalah 1 dibagi dengan kosekan A. Maka di sini bisa kita ganti menjadi 1 dibagi kosekan A. Oke ya, sampai di sini. Ini adalah bentuknya pecahan, maka kita samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya menjadi kosekan semua. Berarti di sini penyebutnya adalah kosekan A. Kosekan dikali kosekan A itu adalah kosekan kuadrat A dikurangi dengan 1. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini tadi kita juga melihat dua rumus tambahan. Ya, rumus tambahannya adalah yang pertama itu 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa, sedangkan 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu adalah kosekan kuadrat alfa. Ini bisa dilihat di kumpulan rumus tadi yang sudah kita bahas. Oke ya. Di sini kasusnya adalah kosekan kuadrat A dikurangi 1. Oke, berarti di sini bentuknya kita lihat yang kosekan. 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini ketika kita geser kotangen kuadrat alfa dan kosekan kuadrat alfa, ketika kita pindah posisinya, di sini menjadi kosekan kuadrat alfa, ketika kita pindah ke ruas kiri kan menjadi negatif kosekan kuadrat alfa. Sedangkan kotangen kuadrat alfa itu kalau kita pindah ruas juga menjadi negatif kotangen kuadrat alfa. Ketika ini kita kalikan negatif 1, maka hasilnya adalah kosekan kuadrat alfa dikurangi 1 sama dengan kotangen kuadrat alfa. Oke ya. Ini adalah rumusnya yang kita ubah tadi. Sebenarnya tidak perlu sepanjang ini. Ketika kalian sudah tahu bahwa ini pindah posisi seperti ini, berarti hasilnya adalah kotangen kuadrat alfa. Itu tidak apa-apa ya, tidak harus diuraikan. Oke, kita kembali ke soalnya. Kosekan kuadrat A dikurangi 1, berarti ini bisa kita ubah menjadi kotangen kuadrat A. Oke, dibagi dengan kosekan A. Oke, sampai sini ruas kanan yang kita uraikan hasilnya sama dengan ruas kiri, maka di sini terbukti. Seperti itu cara mengerjakannya. Jadi tetap melihat kumpulan rumus yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, contoh soal yang ketiga. Di sini buktikan bahwa sinus A dibagi 1 dikurangi kosinus A sama dengan 1 tambah kosinus A dibagi dengan sinus A. Untuk yang di sini, untuk penyelesaiannya kalian boleh membuktikan ruas kiri ataupun ruas kanan sama saja ya. Karena di sini sama imbang komponennya, jadi kalian bisa memilih dengan bebas ruas kiri atau ruas kanan. Oke, di sini kita pilih yang ruas kiri dulu. Untuk ruas kiri, sinus A dibagi 1 dikurangi kosinus A. Oke, kalau ini kita rubah, ruas kiri dan ruas kanan sama, yaitu ada sinusnya, ada kosinusnya. Berarti tidak bisa kita sinus kita ubah menjadi kosekan ataupun kosinus kita ubah menjadi sekan. Berarti itu tidak memungkinkan. Maka caranya adalah dengan mengalihkan sekawannya. Oke ya, di sini sinus A dibagi dengan 1 dikurangi kosinus A dikalikan dengan sekawannya adalah sekawan dari 1 dikurangi kosinus A itu adalah 1 ditambah kosinus A dibagi dengan 1 ditambah kosinus A. Oke, di sini kita kalikan biasa, yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Sinus A dikalikan 1 tambah kosinus A itu adalah sinus A dikali 1 ditambah kosinus A. Jadi di sini bisa kalian kalikan seperti ini. Dipisahkan dengan tanda kurung saja. Kemudian yang untuk penyebut 1 dikurangi kosinus A dikalikan dengan 1 tambah kosinus A, itu cara mengerjakannya adalah seperti ini.
Ini boleh kalian misalkan menjadi A dikurangi B, A ditambah B, seperti itu ya. Maka di sini kalau dikalikan adalah A kuadrat, A dikalikan B adalah positif AB, negatif B dikalikan A adalah negatif AB, dikurangi dengan negatif B dikalikan B adalah negatif B kuadrat. Karena ini positif sama negatif, berarti hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat, gitu ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan 1 dikali 1 itu adalah 1. Kosinus A dikali dengan kosinus A karena berbeda tanda, yaitu negatif kosinus kuadrat A. Oke. Sampai sini yang bisa kita ubah yang mana? Kalau kita lihat 1 dikurangi kosinus kuadrat A itu adalah sinus kuadrat A. Itu dari rumus mana? Dari sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A sama dengan 1. Itu adalah di rumus yang tadi di depan. Jadi kalau sudah kita hitung, itu harus ada yang kita ubah atau harus ada yang kita coret di situ ya. Berarti di sini bisa kita ganti. Untuk sinus A dikali 1 ditambah kosinus A itu adalah tetap, dibagi dengan 1 dikurangi kosinus A itu adalah sinus kuadrat A. Oke, sampai sini ada yang bisa kita coret, ada, yaitu sinus dan sinus. Karena ini pangkatnya 1 dan pangkatnya yang penyebut 2, maka untuk yang atas sinusnya hilang menjadi 1 ditambah kosinus A dibagi dengan sinus A. Oke. Sekarang ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka sampai sini sudah terbukti. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, ketika kalian merubah yang ruas kanan menjadi ruas kiri, itu sama, yaitu dikalikan sekawannya. Sekawan dari 1 ditambah kosinus A. Sekawannya berapa? Kalau kalian ubah yang ruas kanan, oke ya, misalkan di sini itu kan 1 ditambah kosinus A dibagi sinus A, seperti ini ya. Kalau dikalikan sekawannya berarti kalau tadinya positif, sekawannya adalah negatif, bagi dengan 1 dikurangi kosinus A, seperti itu. Untuk hasilnya tinggal kalian kalikan seperti yang ruas kiri. Silahkan dicoba. Oke, untuk yang kedua, yang keempat, mohon maaf. Di sini adalah kita membuktikan 5 kosinus kuadrat X sama dengan 5 dikurangi 5 sinus kuadrat X. Untuk penyelesaiannya, boleh kalian memilih yang ruas kiri atau yang ruas kanan. Oke, yang pertama, ketika kita memilih yang ruas kiri untuk disama dengankan ruas kanan, maka 5 kosinus kuadrat X. Oke, ketika kita merubah ini, kita lihat ruas kanan itu bentuknya adalah sinus. Berarti kosinus ini kita ubah menjadi bentuk sinus. Oke, kosinus kuadrat X, kita ingat lagi tadi sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu kan sama dengan 1. Maka kalau sinus kuadrat alfa itu adalah 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa. Kalau kosinus kuadrat alfa itu adalah 1 dikurangi sinus kuadrat alfa. Ini sebagai kuncinya, rumusnya. Oke, sampai sini kosinus kuadrat X itu bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi sinus kuadrat X. Jadi di sini 5 dikalikan 1 dikurangi sinus kuadrat X. Untuk X, alfa, beta, gamma, dan seterusnya itu nanti menyesuaikan di dalam soal ya. Oke, di sini tinggal kita kalikan 5. 5 kali 1, 5. 5 dikali negatif sinus, berarti negatif 5 sinus kuadrat X. Sampai sini ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka sudah terbukti. Oke, bagaimana kalau kita memilih yang ruas kanan? Sama saja. Untuk yang ruas kanan kita sama dengan kan menjadi ruas kiri. Ruas kanan itu adalah 5 dikurangi 5 sinus kuadrat X. Maka di sini 5 itu bisa kita keluarkan menjadi 5 dikalikan 1 dikurangi sinus kuadrat X. 1 dikurangi sinus kuadrat X itu adalah kosinus kuadrat X. Berarti 5 kosinus kuadrat X. Seperti ini. Sudah terbukti. Yang terakhir adalah
Tangen kuadrat alfa dikurangi sinus kuadrat alfa dikalikan kotangen pangkat 4 alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa. Oke, untuk penyelesaiannya di sini sudah jelas, bisa kita kerjakan yang komponennya paling banyak, yaitu yang tangen dan kawan-kawannya ini. Karena kalau kita hanya merubah yang kosinus, mau kita ubah menjadi bentuk sepanjang ini, itu kan sangat susah. Maka kita menyederhanakan yang panjang menjadi bentuk yang lebih bagus gitu ya. Oke, berarti di sini tangen kuadrat alfa dikurangi sinus kuadrat alfa dikalikan kotangen pangkat 4 alfa. Oke, kita pilih yang ruas kiri. Oke, sampai sini kalau kita mengerjakan soal matematika biasa yang ada tanda kurungnya, itu kan tanda kurung kita kerjakan lebih awal. Berarti kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung ini. Tangen kuadrat alfa dan sinus kuadrat alfa itu akan lebih mudah jika kita merubah yang tangen. Maka tangen itu kita ubah menjadi sinus kuadrat alfa dikurangi kosinus kuadrat alfa. Untuk rumus-rumus yang diubah ini bisa kalian lihat lagi ya nanti di kumpulan rumus yang tadi. Dikurangi sinus kuadrat alfa, ini masih di soal, dikali kotangen pangkat 4 alfa. Oke, sampai sini. Karena di sini bentuknya adalah penyebut dan pembilang atau bentuk pecahan, maka kita samakan penyebutnya, yaitu sama-sama dikali dengan kosinus kuadrat alfa. Maka di sini untuk yang depan itu adalah sinus kuadrat alfa dikurangi dengan kosinus kuadrat alfa dikali sinus kuadrat alfa, itu adalah sinus kuadrat alfa kali kosinus kuadrat alfa dibagi dengan penyebutnya adalah kosinus kuadrat alfa. Oke, sampai sini dikali kotangen pangkat 4 alfa. Sampai sini sinus kuadrat alfa dikurangi sinus kuadrat alfa dikali kosinus kuadrat alfa. Karena ini sama, sinus dan ini adalah pengurangan, atau nanti kalau penjumlahan juga sama saja ya. Ketika ada dua angka atau komponen yang sama, di sini bisa kita keluarkan. Berarti menjadi sinus kuadrat alfanya kita keluarkan, kita beri tanda kurung. Sinus kuadrat alfa ketika sudah keluar berarti di sini tinggal 1, ini tandanya dikurangi. Sinus kuadrat alfa dikali kosinus kuadrat alfa, kalau sinusnya sudah kita keluarkan maka di dalamnya tinggal kosinus kuadrat alfa, seperti ini ya, dibagi dengan kosinus kuadrat alfa dikali dengan kotangen pangkat 4 alfa. Jadi di sini yang kita ubah dulu yang ada di dalam tanda kurung. Setelah itu 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa, ini bisa kita ubah menjadi sinus kuadrat alfa seperti yang di rumus sebelumnya. Berarti di sini sinus kuadrat alfa untuk yang depan ini turun dikalikan dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa, itu adalah sinus kuadrat alfa juga, dibagi dengan kosinus kuadrat alfa. Oke ya. Oke, di sini dikalikan dengan kotangen pangkat 4 alfa. Oke ya, kita tulis lagi untuk yang baris paling akhir. Sinus kuadrat alfa dikali sinus kuadrat alfa dibagi kosinus kuadrat alfa dikalikan dengan dikalikan dengan kotangen pangkat 4 alfa. Oke, sampai sini bisa kita kalikan ya. Sinus kuadrat alfa dikali dengan sinus kuadrat alfa itu adalah sinus pangkat 4 alfa. Kalau untuk aturan perkaliannya sama dengan ketika kalian mengalihkan pangkat biasa, misalkan x kuadrat dikali x kuadrat itu sama dengan x pangkat 4. Hanya di sini bedanya ada sinus dan ada kosinusnya gitu ya. Ini dibagi dengan kosinus kuadrat alfa. Baru sampai sini kita sudah menyelesaikan untuk yang ada di dalam tanda kurung. Tinggal kita melihat yang ada di luar tanda kurung. Kotangen pangkat 4 alfa.
itu bisa kita ubah menjadi kotangan itu adalah kosinus alfa dibagi dengan sinus alfa. Oke, karena di sini pangkat 4, berarti tinggal menyesuaikan saja. Berarti di sini adalah kosinus pangkat 4 alfa dibagi dengan sinus pangkat 4 alfa. Sudah, kalau di sini tinggal kita sederhanakan saja. Sinus pangkat 4 alfa, atau biar mudah, ini sebenarnya nggak perlu tanda kurung, tidak apa-apa. Oke ya, seperti ini. Kalau mau dihilangkan tanda kurungnya, atau biar nggak bingung, tetap aja begini, baru di bawahnya kita tuliskan ulang. Oke, seperti ini ya, tinggal kita sederhanakan saja. Sinus pangkat 4 dan sinus pangkat 4 habis, kosinus pangkat 2 dan kosinus pangkat 4. Berarti di sini masih ada kosinus pangkat kuadrat alfa, seperti itu ya. Berarti hasilnya adalah kosinus kuadrat alfa, seperti ini. Karena ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka terbukti. Oke, untuk matematika peminatan, materinya pada pertemuan kali ini adalah identitas. Silahkan dipelajari kembali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.